Semuanya mengatakan Quran dan hadis. Semua yang tadi kita sebutin tuh sekte-sekte itu bro. Semuanya kalau pokoknya kita mah Quran dan hadis. Ngomongnya begitu. Itu berarti Quran dan hadis juga orang-orang bisa sampai kepada hakikatnya kesimpulan yang berbeda. Terus pemahaman Quran dan hadis ala siapa dong yang benar? Yang emang sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Itu dong pertanyaan terakhir. Iya gak? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Tentunya kita bertanya setelah penjabaran dari kemarin, kenapa kita selalu menjadikan para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, terutama khulafaur rasyidin di antara mereka, kenapa kita selalu menjadikan mereka patokan di dalam beragama kita? Bukankah dalil ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis gitu? Kenapa kok selalu disandarkan kepada apa yang datang dari para salafus saleh, radhiyallahu anhum? Kenapa kita menyandarkan pemahaman kita kepada mereka? Bahkan menisbahkan pemahaman kita kepada mereka. Salafiyah. Ya sama tak nih isme. Artinya salafism. Kenapa? Kenapa demikian? Tentunya seseorang akan bertanya demikian. Oke? Maka kita coba urai menjadi bekal buat kita semua. Yang nanti bekal ini kalian sampaikan kepada siapapun di antara saudara-saudara dan kawan-kawan kita yang memang mereka haus dan mencari petunjuk. Karena ini adalah pertanyaan pertama yang pasti akan dipertanyakan oleh seseorang yang hatinya mulai disentuh petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Oke? Seorang mu'alaf. Oke? Tadinya dia agamanya bukan Islam, misal. Tadinya dia nyembah sendal jepit, misalnya. Atau nyembah kebo. Iya gak? Nyembah apaan kek? Terus dia melihat Islam, tertarik hatinya, tersentuh hidayah gak? Iya gak? Makin yakin dan akhirnya dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah gak? Alhamdulillah. Tapi setelah dia masuk ke dalam lingkaran Islam atau kaum muslimin ini, dia melihat fenomena yang akhirnya timbul pertanyaan baru. Setelah meyakini oke, Islam agama yang benar, pertanyaan itu udah terjawab. Ketika dia dulu mencari agama, timbul pertanyaan baru padanya. Iya gak? Karena melihat fenomena pola berislam kaum muslimin yang ternyata bercorak ragam. Iya gak? Konsep berislam yang mana nih yang benar nih kalau gitu? Karena sebagian aku lihat misalnya kaum muslimin yang nginep-nginep di masjid. Iya kan? Jamaah kompor. Atau kaum muslimin yang teriak-teriak amar ma'ruf nahi mungkar dan ikutan berebutan suara di panggung busuk politik. Atau kaum muslimin yang teriak jihad-jihad. Yang kadang dia saking betenya pengen jihad, dia pasang petasan di badannya, dia bawa ke pasar, dia ledakin dirinya, bang. Iya kan? Atau kaum muslimin yang baiat-baiat itu. Yang katanya kalau nggak baiat sama dia jadinya najong. Najis. Dan kalau ke masjid dia kudu dipel. Tuh. Yang mana? Yang mana? Pola berislam yang mana tuh? Orang yang nyari petunjuk pasti mempertanyakan itu gak? Yang mana dong yang bener Jal? Atau katanya yang liberal-liberal itu, tuh ada lagi. Atau mereka yang punya sekte-sekte tersendiri atau tarekat-tarekat tersendiri dengan wirid-wirid tersendiri dan tokoh-tokoh sendiri. Tuh beda lagi tarekat. Banyak Jal. Yang mana dong yang benar? Akan sampai pertanyaan itu kan. Itu big question mark. Iya kan? Mesti.
Atau seorang muslim yang tadinya dia nggak beragama, bukan nggak beragama, cuman nggak menjalankan nilai-nilai beragama. Seorang muslim tapi dia lahir muslim. Tersentuh hatinya dengan hidayah. Terjadi turning points dalam hidupnya. Pom, tuh. Iya gak? Setelah dia mencari petunjuk, dia hijrah katanya, ya salah hijrah, no. Hah? Dia hijrah katanya. Habis itu dia lihat, aku mau mulai menjalankan Islam. Tapi Islam yang mana? Kok ternyata banyak? Begitu. Akan sampai pertanyaan itu gak? Hah? Nah ini pertanyaan yang sebenarnya dipertanyakan. Insya Allah dipertanyakan oleh setiap individu yang mencari petunjuk. Dan harusnya setiap ikhwan atau akhwat yang ngaji atau udah lama ngaji, mereka punya kemampuan minimal, kalaupun mereka bukan dai, mereka memiliki kemampuan minimal untuk menjelaskan kenapa salafism. Karena ini tanggung jawab kita untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun yang kita mampu sampaikan. Kenapa kudu salaf? Begitu. Ya. Sebenarnya ini disimpulkan dari banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim meyakini tidaklah ada satu permasalahan pun yang terjadi kecuali pasti ada solusinya dan petunjuknya dari kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara bentuk kesempurnaannya. Mereka yang tulus mencari petunjuk memang dan tulus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan membuat kecele orang-orang yang memang tulus kepadanya. Kalau emang dia maksudnya nggak mungkin orang ikhlas beneran dia nyari petunjuk, dia mohon petunjuk sama Allah, kemudian Allah takdirkan kepada dia kesesatan, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Kalau gitu kita menuduh Allah zalim. Orang-orang yang dapat petunjuk itu berarti dia emang layak dan Allah Maha tahu siapa yang layak. Karena dia maha adil, maha bijaksana. Dia emang layak dapat petunjuk. No, tuh, ini dogma, awas. Orang-orang yang lost, orang-orang yang astray, yang ngaco, yang belok, oke, yang blengkok. Itu berarti emang layak dia lost. Karena Allah Maha tahu siapa yang paling berhak dan layak untuk disesatkannya, tuh. Makanya dikatakan, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Dapat ya? Jadi kenapa salafism? Kenapa harus salafism? Kenapa harus pemahaman para salafus saleh yang kita titi jejaknya? Oke? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat mengarahkan kepada kesimpulan itu. Oke? Di antaranya maknanya adalah jalan mereka, jalan para salafus saleh, itulah yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Yang dimana setiap muslim diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk kepada jalan yang lurus di setiap rakaat sholatnya. Tuh, di Al-Fatihah kita bilang ihdina guide us, bimbinglah kami, berilah kami petunjuk. Kemana? Kepada jalan yang lurus. Tuh. Nah, jalan yang lurus adalah maknanya konsep dan metode beragama yang benar, yang sesuai dengan yang Allah maksud. Jalan yang memang benar membawakan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya jalan yang lurus. Kita simpulkan dan kita coba jelaskan. Oke? Tuh, jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim. Oke? Kenapa kita tafsirkan jalan yang lurus adalah pemahaman mereka para salafus saleh? Karena Allah mentafsirkannya demikian. Coba. Di ayat berikutnya diterjemahkan makna siratal mustaqim. Allah berfirman siratal mustaqim teh naon? Siratal ladzina an'amta alaihim. Iya gak?
Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat ke atas mereka. Nikmat. Nikmat ya akhi, af'ul ni'mah. Dengan fitrah seseorang dapat mengetahuinya. Nikmat dari seluruh nikmat yang ada. Nikmat apa yang paling besar dan paling mendasar, paling dibutuhkan oleh seseorang? Nikmat apa? Nikmat hidayah. Iya gak? Atau dibahasakan nikmat Islam lah. Ya ini hidayah kepada Islam. Atau nikmat iman. Tuh. Artinya dia juga. Itu nikmat terbesar. Apalah yang dimiliki seseorang, kalaupun ia memiliki dunia dan segala yang ada padanya, ketika ia tak memiliki hidayah pada dirinya. Apalah lagi yang hilang dari diri seseorang, kalaupun ia tak memiliki apapun dari dunia dan apa yang ada padanya, ketika ia memiliki hidayah di dalam hatinya. Ya salam, baru gue sih sentuh barusan tuh. Keren ya? Hah? Jatuh. Status. Keren ya? Min fadli Rabbina. Nikmat hidayah. Nikmat iman. Oke? Nikmat iman. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Tuh. Nikmat dari seluruh nikmat yang paling worthy dibilang nikmat, paling deserve dibilang nikmat apa? Iman. Jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat ke atas mereka, yakni jalan orang-orang yang beriman. Iya gak? Iya gak? Ketika ayat ini turun, siapa yang beriman? Ada pilihan lain gak? Ada pilihan lain gak? Hah? Come on. Siapa ketika ayat ini turun, Jal? Siapa yang dimaksud dengan orang-orang beriman? Ada kemungkinan atau ada pilihan lain gak? Maka hakikatnya jalan orang-orang yang beriman adalah jalan para yang beriman adalah Rasulullah SAW dan kaum yang beriman padanya saat itu yang dibilang dengan istilah sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yang berada di dalam keimanan ini yang Allah berikan nikmat itu pada mereka, nikmat keimanan. Ini diantara cara di dalam memahami ayat. Ketika mendengar orang-orang yang beriman, tuh, oke? Di dalam ayat-ayat tersebut dilihat siapa yang beriman ketika ayat ini turun. Tuh. Di antara cara untuk mencerna ayat-ayat yang turun. Jadi hakikatnya jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Yakni jalan yang lurus adalah jalannya yang dimana Rasulullah SAW di situ dan para sahabatnya yang beriman bersamanya on the same path, di atas jalan yang sama itu. Tuh, itu siratal mustaqim. Ustadz maksa kesimpulannya makso. Gue bagi lagi ayat lu biar kenyang. Allah sendiri yang menjelaskan, Jal. Emang patokannya pada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha al-mahabbah. Cinta. Keridhaan Allah adalah pada mereka yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW tentunya, yang merupakan jalannya Allah pasti. Ya kan? Dan jalannya para kaum muhajirin dan ansor. Siapa tuh muhajirin dan ansor? Jalannya para sahabat. Keridhaan Allah pada mereka doang. Orang-orang yang mengikuti jalan itu di zaman manapun. Maknanya yang mengambil jalan lain selain jalannya Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhu, Allah tidak meridhai mereka. Artinya itu. Allah berfirman,
As-sabiqunal awwalun, para kaum muslimin terdahulu, minal muhajirin wal ansar. Tuh. Muhajirin dan al-ansar. Iya gak? Siapa itu? Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar. Biihsan, dengan baik. Tuh. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tuh, mengikuti siapa mereka nih maksudnya, Jal? Muhajirin dan ansar. Beragama sebagaimana muhajirin dan ansar beragama. Berakidah hanya sebatas sebagaimana muhajirin dan ansar. Beribadah hanya sebagaimana muhajirin dan ansar beribadah. Bermindset, tuh kalau mau kita bahasakan usul kita ya. Bermindset sebagaimana muhajirin dan ansar bermindset. Berpola pikir. Baru Allah bilang radhiyallahu anhum, itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka. Waradu'an, itu juga hakikatnya orang-orang yang benar-benar meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho Allah sebagai Rabbnya, sebagai ilahnya. Dia ridho Muhammad sebagai nabinya. Tuh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang terhitung di depan Allah benar-benar dia meridhoi Allah sebagai Rabbnya, meridhoi Islam sebagai agamanya, meridhoi Nabi sebagai nabinya, tayyib, meridhoi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Siapa yang terhitung orang yang punya sifat demikian, speknya demikian ya orang, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar. Itulah orang-orang yang Allah meridhoi mereka. Tuh, keridhaan Allah ada pada mereka yang berada di atas jalan tersebut. Yang dimana jalan tersebut ada muhajirin dan ada ansar. Dan di situ tentunya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keridhaan Allah pada, dan orang-orang yang ittaba'uhum, yang mengikuti mereka dengan baik, yakni tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapapun di antara kaum muslimin di zaman manapun ketika mereka mengikuti jalan tersebut, termasuk ittaba'uhum bi ihsan, dengan baik. Itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka, yakni mereka yang pilih jalan lain, Jal. Mereka yang pilih jalan lain nih, jalan-jalan di sini, selain jalan ini, Allah nggak meridhoi mereka. Waradu'an, dan hakikatnya mereka lah yang memang meridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya mereka yang pilih jalan-jalan lain selain jalan para salaf tersebut, mereka belum meridhoi Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Dapat gak? Kenapa harus pemahaman para salaf, para muhajirin dan ansar? Dapat gak? Hah? Dan bahwasanya konsep keimanan yang benar dan memang benar-benar berada di atas hidayah adalah keimanan yang sebagaimana berimannya para muhajirin dan ansar. Lihat ketika Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Nih, fokus. Apabila mereka telah beriman, oke? Sebagaimana kalian beriman,
maka sungguh mereka udah berada di atas petunjuk. Tuh, berarti udah benar. Kalau mereka beriman sebagaimana kalian beriman. Kalau konsep keimanan mereka sebagaimana konsep keimanan kalian. No. Wa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, mereka nggak mau beriman sebagaimana kalian beriman. Mereka cari konsep-konsep, formula-formula beriman yang lain. Oke? Maka hakikatnya mereka berada di dalam perpecahan. Yani mereka keluar dari jalan yang hak. Tuh. Karena persatuan hakikatnya adalah jalannya. Awas, jalannya, bukan jumlahnya. Perpecahan adalah jalannya, bukan jumlahnya. Patokannya tidak pada jumlah. Seorang dia di atas hak, dialah jamaah kalaupun dia bersendirian. Tuh. Antal jamaah wa in kunta wahdak. Engkaulah yang jamaah kalaupun engkau bersendirian. Jamaah lawan katanya syiqaq, furqah. Dan apabila mereka berpaling, yakni nggak mau mereka beriman, sebagaimana konsep berimannya kalian, maka sesungguhnya merekalah yang mereka berada di atas perpecahan. Yakni penyimpangan. Oke? Ketika ayat ini turun jauh, apabila mereka beriman, sebagaimana kalian beriman, lagi ngomong sama siapa nih? Siapa mukhatab? Mukhatab. Orang yang diajak ngomong sama Allah nih siapa hakikatnya? Siapa mukhatabnya nih? Kalian nih ke siapa? Domirnya kembali ke siapa? Ada pilihan lain nggak? Ada pilihan lain nggak? Berarti artinya apabila mereka berimannya, dan iman mencakup awas, ucapan, keyakinan, praktek fisik. Sebagaimana kalian beriman, yakni para sahabat, maka sungguh mereka udah berada di atas petunjuk, yakni petunjuk yang benar, udah. Kalau mereka berpaling, semakin terarahkan gak kita ke konsep ini? Kenapa harus para salafus saleh? Karena betul-betul patokan kebenaran adalah ayat-ayat dan hadis, betul. Tapi ayat ini sebagaimana yang dikatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hammalun dzu wujuh. Ayat-ayat Allah itu sesuatu yang membawa banyak wajah. Wajah yang mana yang benar? Yani setiap orang punya point of view yang berbeda-beda di dalam mencerna satu ayat. Wajahnya banyak. Ya udah dilihat berarti bagaimana Rasulullah SAW memahami dan mempraktekkan ayat tersebut, karena manusia yang paling meyakini, yang kita yakini paling mengetahui apa yang Allah maksud adalah Rasulullah SAW. Nah di mana kita cari petunjuk yang datang dari Rasul? Di sunnahnya, di hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau. Udah Quran, sunnah masih aja orang-orang beda-beda. Semuanya mengatakan Quran dan hadis. Semua yang tadi kita sebutin tuh sekte-sekte itu bro. Semuanya kalau pokoknya kita mau Quran dan hadis, ngomongnya begitu. Itu berarti Quran dan hadis juga orang-orang bisa sampai kepada hakikatnya kesimpulan yang berbeda. Terus pemahaman Quran dan hadis ala siapa dong yang benar? Yang emang sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Itu dong pertanyaan terakhir. Iya gak? Nah, nggak lepas pemahaman Quran dan hadis sebagaimana murid-murid generasi pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami dan mempraktekannya. Siapa itu murid pertama Rasul? Sahabat Rasul. Ini dogmatif banget gak sih? Cuci otak banget gak sih ini? Hah? Cuci otak banget gak sih ini? Iya gak? Materi demikian nyuci otak gak sih? Iya gak? Kalau mau dibahasakan nyuci otak gitu. Rasul juga sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan nilai yang sama agar kita meniti jalan para sahabat radhiyallahu anhum dan menghormati mereka, mengagungkan mereka, mengambil petunjuk yang datang dari mereka. Diam pada ikhtilaf dan perselisihan yang qadarullah terjadi pada mereka. Allah takdirkan itu dengan segala hikmahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaikum bisunnati wa sunnah
al-khulafa ar-rasyidin. Tuh, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin min ba'di. Al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk, yang senantiasa mendapatkan bimbingan sepeninggalku. Nah, salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum maksudnya, ala ra'sihim, dan terutama di antara para sahabat. Disebutkan khulafaur rasyidin perwakilan kepada salafus saleh secara keseluruhan, karena merekalah yang paling menjadi tokoh utama di antara para salafus saleh. Iya gak? La tasubbu ashabi, jangan kalian cela para sahabatku. Iya kan? Apabila kalian menginfakkan emas segede gunung Uhud, ma balagh mudda ahadihim wala nasifah. Yani kalian beramal soleh sebesar itu tetap nggak bisa menyamai segitu atau setengah dari amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menuliskan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Rasul menggambarkan sebuah garis yang lurus dan Rasul berkata, hadza sabilullah, inilah jalannya Allah. Wa khatta khututan an yaminih wa shimali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan garis di kiri dan kanan garis tersebut. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, hadhihi subul, ini jalan-jalan lain. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih, yang di setiap permukaan jalannya terdapat syaitan menyeru kepadanya. Tuh. Kemudian Rasul berkata, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah sungguhnya jalanku yang lurus. Tuh, sirati mustaqima. Fattabi'uhu. Ikuti jalan yang ini. Nih, yang ini nih, yang tengah. Oke? Wala tattabi'u subul, jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraq, sehingga akhirnya kau berpecah. Tuh, tafarraq, furqah, berpecah, berpencar dari jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka perpecahan tuh di ahlu sunnah, awas, adalah dengan meninggalkan jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, lawan kata perpecahan apa, Jal? Al-jamaah dong, persatuan, adalah dengan mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya. Patokan pecah ama nyatu bukan di jumlah. Awas. Ahlu sunnah no. Mereka yang kompakan, banyakan, ngabring. Tapi tidak di atas jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia di jalanan HI misalnya demo. Atau di Monas. Berjemur bersama. Tanning. Maka hakikatnya mereka di atas perpecahan. Kalaupun kompak. Kalaupun jumlahnya banyak. Mereka yang hadir, kajian-kajian di situ jelaskan kalam Allah, kalam Rasul, pemahaman salaf. Kalaupun sedikit jumlahnya. Itu mereka yang di atas al-jamaah, di atas persatuan. Kalau pecah dan bersatu, patokannya enggak pada jumlah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini berkata, antal al-jamaah ma wafaqal haq. Yang jamaah itu yang berkesesuaian dengan yang hak ini. Antal jamaah wa in kunta wahdak. Engkaulah yang jamaah kalaupun engkau bersendirian. Makanya ahlus sunnah tuh, iya kan? Sepaketnya dengan wal jamaah. Ahlul bid'ah sepaketnya dengan ahlul bid'ah wal furqoh. Tuh, nggak berjamaah mereka. Dapat ya? Tidakkah kita lihat ya, akhi, jalan salaf, jalan sunnah, it's a long road. Itu jalan yang
Panjang ya akhi. Wallah, jalan yang panjang. Wa mahfuf bil makarih. Dan diselimuti dengan hal-hal yang tidak diharapkan manusia. Hal-hal yang dibenci manusia. Diuji, difitnah, kekurangan dan lain-lain. Dan itu jalan yang panjang. Tapi itu jalan yang hak. Bersabarlah di situ. Adapun jalan-jalan lain selain jalan yang sunnah, syaitan memberikan gambarannya kepada manusia seolah-olah itu jalan yang singkat, yang instan. Wa mahfuf bima yuhibbuhun nas, dan diselimuti dengan hal-hal yang emang pada dasarnya syahwat manusia condong padanya, dicintai oleh manusia. Ketenaran, kekayaan, ketercukupan. Iya enggak? Kalau di jalan sunnah, aduh, udah deh loh. Welcome to the jungle, bro. Tapi itu jalan yang hak. Itu jalan yang hak. Dari situ Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga diselimuti dengan hal-hal yang dibenci manusia, tidak diharapkan manusia. Sakit, kekurangan, difitnah, dibenci, dicaci, dimaki, disakiti. Al-jannah mafbuf bil makarih. Surga diselimuti dengan hal-hal yang dibenci manusia, tidak diharapkan manusia. Yang di jalan menuju surga itu gitu. Sehingga malaikat berkata, ya kami khawatir kalau begini gak ada yang bisa masuk surga nih. Wa huffatin nar bisyahawat, dan neraka diselimuti dengan syahwat-syahwat. Sehingga para malaikat berkata, ya kami khawatir kalau begini gak ada yang selamat dari neraka nih. Tuh. Jalan sunnah iya, jalan yang panjang, diuji, dan itu sunnatullah. Sunnatullah, diuji mereka yang berada di atasnya. Dan itu sebuah kewajiban. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian kira kalian akan masuk surga begitu aja sementara kalian belum diuji dengan uji-ujian yang menimpa orang-orang beriman terdahulu sebelum kalian? Masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Mereka ditimpa kemalangan, kesulitan, musibah, dan benar-benar digoncang. Demikian jalan menuju surga, demikian jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah ganjarannya surga, harus susah, harus sulit. Kalau gampang-gampang aja hadiahnya cuma kipas angin, mangkok selosin. Ini hadiahnya surga ya harus susah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah para manusia berkata setelah mereka ngaku iya kami udah beriman, terus mereka enggak difitnah ya, ini enggak diuji? Enak aja. Walaqad fattanna alladzina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang beriman terdahulu sebelum mereka. Ya kan? Sehingga ya'lamallah alladzina sadaqu wa ya'lamal kadzibin. Sehingga ketahuan dari ujian tersebut. Mana orang-orang yang imannya ini shadiq, tulus, beneran. Mana orang-orang yang imannya ini dusta. Dengan ujian ketahuan. Itu jalan tersebut, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya jalannya Allah, dan di mana para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang mengikuti konsep beragama para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan mereka ada di atas jalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain di riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum ajma'in, banyak riwayatnya. Rasul berkata, iftaraqatil Yahud, Yahudi terbagi menjadi 71 golongan. 1 di surga, 70 di neraka. Iya gak? Iftaraqatin Nasara, Nasrani terbagi menjadi 72 golongan. 1 di surga, 71 di neraka. Sataftarik hadhil millah walladzi nafsu Muhammad biyadi. Demi zat yang Muhammad, jiwa Muhammad berada di tangannya, agama ini akan terbagi menjadi, yakni al-Islam. Ya kan? Menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali 1. Tentunya langsung dong, sahabat refleks nanya. Iya kan? Manhi ya Rasulullah, siapa itu? Siapa itu yang atu itu ya Rasul itu? Karena mereka haus akan itu. Mereka mau cari petunjuk dan jalan keselamatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata dengan sebuah jawaban yang semakin meyakinkan kita dengan konsep kita.
Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma ana alaihi wa ashabi." Mereka yang berada di atas jalan yang sama di mana aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Noh yang atu. Mereka yang berada di atas jalan yang sama di mana aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Di sanad lain Rasul berkata, siapa itu ya Rasulullah? Siapa itu yang satu? Rasul menjawab, al-jamaah. Tuh, jadi yang dibilang jamaah, yang merupakan paket dari ahlu sunnah, mereka yang berada di atas jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa kita memilih jalan itu? Semakin kita paham ya, Allah subhanahu wa ta'ala bahkan memang mengancam mereka yang berpaling dari jalannya sahabat radhiyallahu anhum. Oke? Allah bahkan mengancam mereka yang berpaling dari jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Maka kami hukum, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami lemparkan mereka, kami panggang mereka di jahannam, di neraka. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awas, bentuk penentangan terhadap Rasul tidak terjadi dari seorang muslim dengan mengatakan aku menentang Rasul. Enggak begitu. Enggak mungkin ada muslim ngomong gitu. Aku menentang Rasul, gitu sengaja enggak. Itu enggak terjadi dari seorang muslim. Sekte apa lagi? Tapi penentangan terhadap Rasul adalah setelah dijelaskan, apa yang kau lakukan nih enggak ada di dalam sunnah Rasul. Yang diajarkan Rasul ini justru yang demikian ini. Kemudian dia berkeras, membangkang dan mengingkari nasihat yang disampaikan. Nah, itu menentang Rasul sallallahu. Penentangan terhadap Rasul adalah penentangan terhadap sunnahnya, bahkan pembelaan terhadap bid'ahnya. Dapat? Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, pakai kayak tadi, waktu ini ayat turun, siapa yang beriman? Ada pilihan lain nggak, Jal? Berarti artinya dan mengikuti jalan lain selain jalannya para sahabat. Ada tafsiran lain nggak? Makanya kayak gitu kami hukum. Nuwallihi ma tawalla, ini di dunia. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yani kami sengaja, tuh gituin. Aturan lurus nih, cuman dia begitu lagi. Digituin sekalian. Maknanya apa? Dibiarkan dia larut di dalam kesesatannya. Tuh. Dari sini, kesonoin sama Allah. Ibnu Katsir bilang rahimahullah, nuzayyinu lahu dhalalatih, kami akan hiasi baginya kesesatannya sehingga dia makin yakin di atas kesesatannya. Tuh di istidraj, cuman di situ di kesesatan, bukan di istidraj. Iya gak? Jadi kita bertanya, kok bisa kalau mereka salah dan menyimpang sampai seyakin itu mereka sampai mengorbankan dirinya sendiri, dia pasang bom di badan dan dia ledakan. Kok bisa sampai seyakin itu dia? Levelnya sampai berani mati, berarti yakinnya nanggung nggak? Kalau nanggung keyakinannya mikir-mikir mati, bro. Iya gak? Berarti mereka sangat yakin sampai berani mengorbankan jiwa dan raga mereka segitunya. Yakin benar itu berarti. Kok bisa orang sampai level saya yakin itu padahal mereka di atas kebatilan. Itu nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka ke arah mereka. Tuh hukuman Allah tuh begitu.
bagi mereka yang berpaling dari jalannya sahabat nih. Itu hukumannya di dunia. Hukuman di akhirat, nuslihi jahannam. Tuh, kemudian kami barbecue mereka di jahannam, di neraka. Asla yusli, yani barbecue. Panggang. Sabilul mu'minin. Jalan orang-orang yang beriman. Jalan siapa ya? Semakin terarahkan kita. Hah? Demikian ikhwati rahimakumullah. Di antara atau cuplikan penjelasan dari banyaknya hujah mengapa of all path, dari seluruh jalur dan jalan yang ada, mengapa kita memilih jalur yang ini, mengapa kita mengambil jalan yang ini, ya. Dari situ kita meyakini bahwa perkara-perkara beragama, apabila memang benar itu baik, itu mendekatkan diri kepada Allah, sungguh mereka adalah kaum terdahulu yang akan menempuh jalan itu, melakukan hal tersebut. Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Innallaha ta'ala nadhara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba. Fakhtara qalba Muhammad, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad wa abarrah. Kemudian Allah temukan hatinya Muhammad ternyata sebaik-baiknya hati manusia dan hati yang paling tulus. Fastafaha li risalati. Allah pun memilih hati tersebut untuk diberikan risalah padanya, diberikan misi. Ar-risalah yakni mission. Oke? Okay? Thumma nadhara ila qulubil ibad. Kemudian Allah kembali melihat hati para hambanya. Fawajada quluba ashabi Muhammad khaira qulubil ibad ba'da nabiyhi wa abarraha ba'da nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah temukan hati-hati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati para hamba dan hati-hati yang paling tulus setelah hati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fastafaha, maka Allah pilih hati-hati para hamba-hamba tersebut untuk dijadikan wazir, untuk jadikan para pembantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berperang bersamanya, membantu dakwahnya dan lain-lain. Segitunya direkomendasikan para sahabat itu radhiyallahu anhum. Apabila layak seseorang mau mengambil petunjuk, mengikuti, maka sungguh ambillah petunjuk dari orang yang paling layak untuk membawakan petunjuk, yang paling dekat kepada sumber petunjuk, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi kalau bukan murid-murid generasi pertamanya? Haulal ladzin syahadu at-tanzil. Mereka kaum yang menyaksikan masa-masa dan menghadiri, mengalami masa-masa era turunnya wahyu. Karena kasus-kasus yang terjadi di antara mereka, turunnya wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya mereka paling faham dengan takwilnya, bagaimana mengarahkan makna wahyu-wahyu tersebut. Karena terjadinya di zaman mereka, karena kasus-kasus yang terjadi di antara mereka. Ada nggak kaum yang lebih layak untuk kita mau ikutin selain mereka kalau begitu? Iya kan? Tapi tetap kita menempatkan para sahabat pada tempatnya, di mana kita menjadikan patokan itu kepada mereka secara keseluruhan. Sekali lagi, oke? Kepada mereka secara keseluruhan, bukan per individu. Pada per individu bisa salah, bisa keliru, bisa tepat, bisa tahu, bisa nggak tahu. Tapi ketika lolos di salah satu mesti nggak lepas dari yang lain. Ada. Maka jadikan patokan pada mereka. Ya. Maka dari situ patokan petunjuk yang sering kita ajarkan yang dimaksud oleh para ulama usul, ikhwati rahimakumullah, bahwasanya sumber, yakni sumber untuk mengambil petunjuk yang disepakati, oke, adalah Al-Quran. Ingat gak? Ini pelajaran-pelajaran. Terus As-Sunnah. Terus Al-Ijma' nih. Ijma' nih, ijma' siapa? Karena di zaman setelahnya sulit terjadi ijma, udah terlalu berarakan kaum muslimin. Ijma paling memungkinkan terjadi adalah di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang mereka sedang. Jadi yang maksum, awas, sahabat maksum nggak? Rasul maksum nggak?
Dufinatil ismah yauma an dufinal Mustafa. Sifat maksum dikubur di hari yang sama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikubur. Tuh, jadi nggak ada yang maksum. Sahabat tadi segitu mulianya nggak? Iya nggak? Tapi mereka maksum nggak? Nggak maksum mereka. Mereka manusia tetap. Tapi apa yang menjadi kesepakatan mereka itu yang maksum. Yang menjadi ijma' mereka itu yang maksum. Levelnya sama kayak sunnah, sama kayak Quran. Mengikuti apa yang disepakati oleh para sahabat, sama seperti mengikuti sunnah dan mengikuti Quran. Sekali lagi, sahabat maksum nggak? Yang maksum pada mereka adalah ijma'nya. No. Adapun pendapat per individu, maka kalaupun tidak maksum, tapi paling layak dan paling dekat kepada kebenaran adalah pendapat-pendapat mereka, tentunya yang paling dekat kepada sumber petunjuk. Insya Allah udah cukup gamblang. Semoga dapat difahami materi yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.